Halo guys, selamat datang di channel 0200 Film yang siap menemani kegabutan kalian. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial All of Us Are Dead part 1, yang mana pada part ini akan menceritakan tentang wabah virus zombie yang mulai berevolusi menjadi spesies baru, yaitu bernama zombie alpha, di mana zombie ini memiliki kesadaran layaknya manusia normal. Lalu apakah Chong-san dan teman-temannya mampu menghadapi spesies zombie alpha itu? Tanpa basa-basi, kita langsung gas ke alur ceritanya. Seorang live streamer yang bernama Jeruk Kupas, saat itu dia sedang melakukan siaran langsung di tengah wabah zombie yang sudah menyebar ke tengah kota. Dia melakukan hal itu untuk mengungkap kebenaran di balik wabah zombie yang melanda kota Hyosan. Si Jeruk Kupas itu juga memberitahukan peralatan apa saja yang dia gunakan untuk menghadapi para zombie itu. Hingga akhirnya, dia sampai di sebuah panti asuhan dan bertemu dengan sekumpulan zombie balita yang tiba-tiba secara brutal mengejar dirinya. Di sisi lain, beberapa waktu sebelumnya, salah satu siswa SMA Hyosan yang kabur dari sekolah, bernama Hesu, tampak kesakitan dan sedang berada di sebuah kamar mandi. Ternyata saat itu dia sedang hamil dan melahirkan seorang anak. Setelah melahirkan, Hesu pun pergi dan meninggalkan anaknya di sana. Saat di tengah perjalanan, Hesu hampir terkena tabrakan mobil polisi yang terpental tepat ke arahnya. Lalu saat polisi itu keluar dari mobil, dia ternyata sudah terinfeksi oleh gigitan zombie yang berada di dalam mobilnya dan mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Hesu yang melihat kejadian itu, dia berubah pikiran dan bergegas kembali ke kamar mandi, tempat dia meninggalkan anak yang dilahirkannya. Beruntung, anaknya masih hidup dan Hesu pun langsung membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan saat dia hendak mencari tempat untuk bersembunyi dari kejaran para zombie, dia sempat terkena gigitan oleh salah satu zombie yang menyerangnya. Hingga akhirnya, dia sampai di restoran milik Ibu Chong-san dan Hesu pun langsung menaruh anaknya di sudut ruangan. Lalu dia mengikat dirinya agar saat dia berubah menjadi zombie, anaknya tidak akan termakan oleh dirinya. Saat itu, restoran ayam milik Ibu Chong-san sedang sepi, karena Ibu Chong-san yang sebelumnya keluar untuk menghampiri Chong-san yang sedang berada di sekolah. Ibu Chong-san sempat khawatir dan menghubunginya lewat telepon melalui wali muridnya. Tetapi tidak ada jawaban dikarenakan seluruh sekolah sudah dipenuhi dengan para zombie. Sesampainya di sana, dia sempat melihat Kyung-soo yang sedang berjalan di sekitar halaman sekolah, dan Ibu Chong-san sempat memanggilnya. Saat itu, Ibu Chong-san menghampirinya. Naas Kyung-soo yang sudah berubah menjadi zombie, akhirnya dia pun menggigit Ibu Chong-san. Setelah itu, di gedung balai kota, seorang pemadam kebakaran bernama Pak Nam mendapatkan tugas untuk mengevakuasi para anggota dewan. Di sana dia menghadapi dua zombie yang hampir saja menggigit semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Tetapi beruntungnya zombie itu berhasil diamankan dan sudah terikat di sebuah kursi. Pak Nam memberikan arahan kepada para dewan yang ada di sana untuk menunggu bantuan dari tim evakuasi. Dikarenakan kantor pusat mereka telah dipindahkan keluar kota, sehingga bantuan yang datang mungkin akan terlambat. Tetapi Ibu Yun-hee, salah satu anggota dewan yang ada di sana, sempat memprotes karena seharusnya dia mendapat prioritas bantuan untuk diselamatkan terlebih dahulu. Pak Nam memberitahukan jika bantuan tersebut diutamakan kepada para lansia dan anak-anak. Setelah itu, Pak Nam yang ternyata adalah ayah dari Onjo, dia juga mencoba menelpon wali murid yang berada di sekolah. Tetapi sepertinya tidak ada jawaban karena kondisi sekolah yang sudah dipenuhi oleh para zombie. Beralih di sebuah kantor polisi, yang pada saat itu para polisi sedang melakukan evakuasi kepada para tahanan yang akan dipindahkan ke sel tahanan lain. Tetapi para zombie itu sepertinya sudah mulai menyerang kantor kepolisian. Sampai akhirnya, detektif Jae-il berusaha membawa Pak Lee pergi dari sana. Dikarenakan hanya Pak Lee yang tahu cara menangani wabah virus tersebut. Tetapi saat Jae-il sedang berusaha melawan zombie dan hampir terkena gigitan oleh zombie yang ada di sana, seketika Pak Lee yang melihatnya langsung menarik zombie tersebut dan berhasil menyelamatkan Jae-il. Namun pada akhirnya, zombie itu pun menggigit Pak Lee, dan saat Pak Lee berusaha menahan para zombie tersebut, dia sempat memberitahukan jika laptop miliknya yang berada di Lab Science SMA Hyosan berisikan tentang hasil penelitiannya selama ini yang mungkin dapat memberikan solusi untuk menghentikan wabah virus zombie itu. Sampai akhirnya, Jae-il pun keluar dari sana
dan bertemu dengan salah satu polisi lain yang bernama Ho Chol. Jae-il memberitahu Ho Chol tentang laptop milik Pak Lee yang berada di Lab Science SMA Yosan. Dia membuat rencana untuk pergi ke Pusat Badan Nasional Penanganan Bencana. Dan nanti dia akan meminta bantuan pasukan khusus untuk mengambil laptop Pak Lee yang berada di SMA Yosan. Esok harinya saat di sekolah, Mi-jin, si gendut Jong-san, Jang Hari dan Min-jae yang masih berada di kamar mandi sedang menunggu bantuan dari pihak keamanan. Tetapi karena tidak ada bantuan yang datang dan hanya tampak beberapa helikopter di sana, sepertinya tidak ada yang mengarah ke sekolah. Saat mereka berencana keluar dari sana, Jang Hari memutuskan untuk kembali ke sekolah terlebih dahulu sebelum dia pergi ke ruang klub panahan. Dia ingin mencari adiknya yang kemungkinan masih hidup. Di sisi lain di atap sekolah, Yoonji sedang panik karena video memalukannya yang direkam oleh Guinam akan terunggah tepat jam 9 pagi. Dia pun memutuskan untuk pergi ke ruang guru, di mana handphone milik teman-temannya dikumpulkan di sana. Sebelum Unji turun dari atap, dia sempat mengajak Cholso untuk menemaninya. Karena Cholso yang merekamnya, dan Unji ingin Cholso juga ikut bertanggung jawab atas tindakannya. Namun Cholso mengelak dan mengatakan jika ia terpaksa melakukan itu karena diancam oleh Guinam. Saat Unji hendak pergi, Cholso yang sangat pengecut itu memutuskan untuk tidak ikut dan membiarkan Unji pergi sendirian. Di tengah perjalanan Unji yang sudah terdesak, akhirnya dia pun tergigit oleh sekumpulan zombie yang berada di sana. Kembali lagi di ruang siaran, saat itu Chong-san berencana pergi ke ruang guru untuk mengambil handphone yang ada di sana, di mana handphone tersebut nanti akan mereka gunakan untuk meminta bantuan dikarenakan handphone yang sebelumnya sempat mereka bawa telah hilang saat berusaha menyelamatkan diri dari para zombie yang menyerang mereka. Chong-san dan Suyok pun pergi ke ruang guru melewati luar jendela. Dengan hati-hati, mereka berdua melewati jendela dengan cara bergelantungan agar zombie yang ada di dalam tidak mengetahuinya. Sesampainya di ruang guru, Chong-san dan Suyok mengendap-endap agar para zombie itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Chong-san pun berusaha meraih handphone yang ada di depannya, tetapi di sana dia melihat Unji yang sedang menghancurkan handphone teman-temannya. Tak lama setelah itu, saat Chong-san hampir mendapatkan handphone yang berusaha dia ambil, Unji mengetahuinya dan seketika dia langsung menyerang Chong-san. Namun di saat yang sama, Suyok pun dengan sigap berhasil menyelamatkan Chong-san. Tetapi pada akhirnya mereka berdua terpaksa harus memisahkan diri karena serbuan para zombie yang menyerang ke arah mereka. Saat Chong-san berusaha lari dari kejaran para zombie itu, dia masuk ke ruang kepala sekolah dan bertemu dengan Guinam yang sedang berusaha mengikat Pak Kepala Sekolah di sana. Guinam pun meminta tolong Chong-san untuk membantunya mengikat tangan Pak Kepala Sekolah. Tetapi Chong-san menolak permintaan Guinam dan malah merekamnya dengan menggunakan handphone yang sebelumnya berhasil dia ambil dari ruang guru. Chong-san mengancam Guinam jika video itu akan dia kirim kepada pihak polisi. Chong-san juga sempat mengatakan bahwa perilaku Guinam yang sok kuat dan suka membuli siswa lain hanyalah menjadikannya seorang pengecut yang tidak berguna. Guinam yang tampak kesal karena mendengar perkataan itu, tanpa rasa bersalah, dia langsung membunuh Pak Kepala Sekolah dan menyerang Chong-san dengan pisau yang dibawanya. Namun Chong-san berhasil menghindarinya dan keluar dari sana. Lalu Guinam yang berhasil mengejar Chong-san, dia mencoba melemparkan pisau yang dibawanya. Tetapi beruntung pisau itu tidak menancap di bagian punggung Chong-san, hingga akhirnya mereka berdua pun masuk ke ruang perpustakaan. Dan saat di dalam perpustakaan, mereka berdua saling kejar-kejaran di atas rak buku sambil menghindari para zombie yang berkeliaran di antara mereka. Sampai akhirnya, Guinam yang berhasil menangkap Chong-san berusaha untuk mengambil handphone yang dia gunakan untuk merekamnya tadi. Tetapi Chong-san yang berhasil merebut kembali handphone tersebut, dia langsung menusukkannya ke arah mata Guinam. Pada akhirnya, Guinam pun terjatuh dan tergigit oleh sekumpulan zombie yang ada di bawah sana. Setelah itu, Chong-san berhasil keluar dari perpustakaan dan dia berlari ke ruang ventilasi untuk menyelamatkan diri dari para zombie yang hampir saja menangkapnya. Di dalam sana, dia berusaha mencari sinyal dan mencoba menghubungi pihak keamanan setempat untuk memohon kiriman bantuan ke sekolahnya. Namun sangat disayangkan seluruh jaringan telepon dan internet di kota Yosan dimatikan secara paksa. Karena sebelumnya pihak keamanan sempat mendapatkan beberapa oknum yang membuat laporan tentang serangan zombie palsu. Setelah itu di ruang siaran nampak Onjo yang khawatir jika Chong-san tidak akan kembali. Tetapi Suyok berusaha menenangkan Onjo
dan mengatakan jika Chongsan pasti sedang bersembunyi di tempat yang aman. Lalu Onjo terpikirkan sebuah ide, yaitu membuat drone yang nanti akan mereka gunakan untuk mencari keberadaan Chongsan. Onjo pun mengajak salah satu temannya yang paling pintar bernama Jun Yong, karena dia yang paling mengerti tentang pembuatan dan cara menggunakan drone itu. Onjo dan Jun Yong pun mengambil drone dan peralatan lainnya yang ada di ruang sains, sampai mereka kembali ke ruang siaran dengan membawa peralatan yang mereka ambil tadi. Hingga drone itu berhasil mereka rakit dan siap digunakan. Saat Jun Yong menerbangkan drone itu ke beberapa bagian sudut ruangan sekolah, mereka akhirnya menemukan Chongsan yang ternyata masih selamat berada di ruangan musik. Karena mereka sudah mengetahui kondisi Chongsan, para teman-temannya yang lain memintanya untuk melihat kondisi di luar daerah sekolah. Saat drone itu sudah berada di daerah luar sekolah, Jimin tiba-tiba saja melihat mobil orang tua mereka yang terhenti di sisi jalan. Ternyata orang tuanya sudah berubah menjadi zombie, dan hal itu membuat Jimin sangat sedih. Dia menyesal karena selama ini dia sering mengabaikan kedua orang tuanya. Karena dirasa tidak kuat melihat kondisi yang ada di sana, Jun Yong pun melepaskan kendali drone tersebut. Di sisi lain, Pak Nam bersama asistennya Usin dan para anggota dewan yang lain berusaha kabur dari kepungan para zombie yang mengejar mereka. Sampai akhirnya mereka semua berhasil kabur dari kejaran para zombie itu, dan tak lama setelah itu helikopter penyelamat datang lalu membawa mereka pergi dari sana. Setelah itu mereka sampai di tempat karantina. Di sana mereka harus diperiksa untuk menentukan apakah mereka terinfeksi virus atau tidaknya. Namun beberapa anggota dewan memaksa untuk segera diperiksa, hingga akhirnya pihak keamanan yang ada di sana dengan tegas memberitahukan kepada mereka untuk tetap mengikuti aturan yang ada. Kembali lagi di sekolah, saat itu Guinam yang telah tergigit tadi tiba-tiba saja tersadar dan kembali bangun. Dan ternyata virus zombie yang berada dalam tubuhnya berevolusi, dan virus tersebut bernama virus Jonas, di mana virus itu membuatnya menjadi zombie tipe alpha. Zombie alpha ini memiliki kemampuan untuk mempelajari pikiran manusia dan beradaptasi dengan sel induknya. Sehingga meskipun sudah berubah menjadi zombie, namun dia tetap memiliki kesadaran layaknya manusia normal. Karena hal itu, Guinam pun menjadi setengah zombie dan setengah manusia. Hal itu juga serupa yang dialami oleh Yunji yang sudah tergigit oleh para zombie tadi. Guinam pun melanjutkan misi balas dendamnya untuk membunuh Chongsan yang sudah menusuk matanya saat di perpustakaan. Saat di ruang siaran, Namra ketua kelas mereka mengetahui salah satu kelemahan zombie tersebut, di mana para zombie akan bergerak mengikuti sumber suara. Lalu mereka pun merencanakan cara untuk keluar dari sana, yaitu dengan pergi ke atap sekolah untuk meminta bantuan dari helikopter yang mungkin akan melintas. Dari ruang siaran, mereka sempat memberitahu Chongsan yang berada di ruang musik untuk menunggu mereka datang menjemputnya. Lalu mereka pun mulai menyalakan suara dari beberapa sound di sudut ruangan agar para zombie itu bisa terpancing dan mereka semua mendapatkan celah untuk kabur dari sana. Mereka semua pun berusaha kabur dengan mengendap-endap. Dikarenakan ada salah satu zombie yang masih berada di sana, Jun Yong yang tidak sengaja menjatuhkan botol minum miliknya membuat salah satu zombie itu mengetahui keberadaan mereka dan langsung mengejar mereka semua. Lalu saat Suyok berusaha menahan salah satu zombie itu, tiba-tiba saja Guinam datang dan menyelamatkan dirinya saat dia hampir tergigit oleh zombie itu. Setelah itu, Guinam menanyakan tentang keberadaan Chongsan karena dia ingin membunuhnya. Suyok yang mendengar hal itu langsung mencegah Guinam hingga akhirnya mereka berdua bertengkar di sana. Saat Guinam hampir mengalahkan Suyok, tanpa disadari Namra tiba-tiba saja datang dan menolong Suyok. Tetapi saat Namra berusaha menolong Suyok, dia sempat tergigit oleh Guinam sampai akhirnya Suyok pun melempar Guinam keluar jendela hingga dia terjatuh ke bawah. Setelah itu mereka semua bertemu dengan Chongsan yang sedang berada di ruangan musik. Setelah mereka sampai di sana, salah satu teman mereka, Hyorung, melihat luka gigitan yang ada pada lengan Namra. Seketika teman-temannya yang lain panik dan menyuruh Namra untuk keluar dari ruangan. Sampai akhirnya Suyok yang mempercayai Namra, dia menjaganya agar dia tetap berada di dekat jendela. Jika tiba-tiba saja saat Namra berubah menjadi zombie, maka Suyok akan siap menjatuhkan dirinya. Onjo mengatakan kepada Chongsan jika dia mempercayai Suyok yang sebelumnya bertemu dengan Guinam, dan dia melihatnya tidak berubah menjadi zombie. Tetapi Chongsan merasa sangat kesal dan tidak dipercaya, dikarenakan Onjo terlalu membela Suyok.
Sebab Chongsan mengatakan sebelumnya, dia juga bertengkar dengan Guinam, dan pada akhirnya dia terjatuh dan digigit oleh para zombie yang ada di perpustakaan. Beberapa menit telah berlalu, sampai akhirnya Namra merasakan gejala aneh dan merasa ingin menggigit leher Suyok. Lalu tiba-tiba saja, dan ternyata Suyok masih selamat, serta tidak ada bekas luka gigitan di lehernya. Setelah itu, Onja mengatakan kepada Chongsan bahwa dia melihat Namra tidak menggigit Suyok. Dikarenakan tidak ada bekas luka gigitan di lehernya, tetapi Namra mengatakan jika memang sebenarnya dia ingin menggigit leher Suyok. Tetapi karena Suyok sempat memanggil namanya, Namra pun berhasil menahan dirinya, dan Suyok masih selamat karena hal itu. Ternyata kasus yang dialami Namra sepertinya sama seperti Guinam dan Unji, di mana dia sekarang menjadi zombie tipe alpha. Di part selanjutnya akan membahas tentang bagaimana para zombie alpha ini yang ternyata memiliki kemampuan lain selain memiliki kesadaran layaknya manusia. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!